minggu terakhir ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Tentu saja. Oke, karena sekarang kita akan memulai sesi konseling individu. Saya harap kamu bisa menceritakan apa saja yang menjadi masalah kamu, khususnya di pembahasan kita kali ini yaitu persiapan karir ya. Jadi untuk kegiatan kamu, untuk rutinitas kamu, ataupun masalah dan hambatan yang kamu alami dalam merencanakan karirmu, silahkan diceritakan. Kamu jangan khawatir untuk kerahasiaan cerita kamu ini ataupun keluh kesah kamu ini dan segala macam hambatan lainnya. Saya akan menjaga semua yang menjadi masalah kamu. Jadi saya harap kamu bisa menceritakannya dengan baik. Baik, sebelum saya menceritakan apa yang terjadi dalam diri saya atau kehidupan saya tentang persiapan pengembangan karir, sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada konselor yang sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah tentang persiapan pengembangan karir saya ini. Pengembangan karir yang saya persiapkan dari jauh-jauh hari atau itu terjadi semenjak saya berada dalam semester 3. Nah, dari sana itu memang saya selalu mempersiapkan dari mulai hal-hal kecil dan sampai sekarang hal-hal tersebut saya tulis atau saya cermati dan saya kembangkan untuk mempersiapkan pengembangan karir. Nah, masalahnya itu sebenarnya bukan pada tantangan kedepannya, tapi yang saya permasalahkan adalah karakteristik yang saya miliki, yaitu karakter perfeksionis. Nah, di dalam karakter perfeksionis, berhubung saya tidak bekerja, jadi hal-hal terkecilnya, misalkan contoh ketika saya mengerjakan tugas, nah ketika tugas tersebut sudah terselesaikan dengan baik menurut saya, dan ketika hasilnya keluar, ternyata hasilnya itu tidak memuaskan dan itu menjadi gangguan tersendiri untuk saya. Saya menjadi marah, gelisah, dan itu sampai berhari-hari. Nah, yang saya takutkan adalah ketika suatu saat nanti saya menjadi seorang guru, nah saya nanti tuh pasti sifat perfeksionis saya akan muncul ketika peserta didik saya, salah satu peserta didik saya itu tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kenapa? Jadi saya itu pengennya semua murid saya itu memahami juga. Saya takutnya itu ketika sudah saya usahakan terus menerus untuk diberi pemahaman tentang pembelajaran yang saya terapkan, entah itu dari modelnya, dari segi pembicaraan, materinya, ataupun itu, dan ternyata hasilnya tetap sama. Peserta didik itu atau siswa-siswi itu tidak mengetahui atau belum paham tentang pembelajaran yang sudah saya sampaikan, meskipun media pembelajaran misalkan selalu saya rolling atau dari waktu ke waktu atau dari pertemuan ke pertemuan saya sampaikan selalu berbeda-beda, namun ternyata hasilnya tetap sama, tetap nol peserta didik itu. Itulah yang saya takutkan dalam pengembangan karir atau persiapan karir ini. Itu sih, kira-kira bagaimana ya? Oke, jadi kalau untuk sifat perfeksionis kamu ini apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan persiapan karir nantinya, khususnya ketika sekarang kamu menjalankan perkuliahan, tugas-tugas yang kamu jalankan ini semuanya tidak sesuai ekspektasi ya, kalau misalkan kita beri nama seperti itu. Mungkin kamu beberapa kali pernah mengalami hal-hal kecemasan seperti itu atau kesal marah seperti itu sampai ke tingkat yang seperti apa? Apakah sampai berminggu-minggu ataupun berhari-hari, ataukah cuma sekedar kesal lalu udah lagi gitu, udah nggak kesal lagi, itu gimana? Kalau saya sih, kalau misalkan ada sesuatu yang membuat saya down atau kesal atau gelisah, tapi di hari berikutnya ada hal yang membuat saya senang atau gembira, itu tingkat kecemasannya atau rasa gelisah tersebut mengurang sedikit. Iya, padahal kamu sebelumnya sudah mempersiapkan secara matang ya apapun itu. Lalu apakah kamu sudah mengenali dirimu sendiri tentang bagaimana cara kamu mengatasi kekesalan ataupun mengatasi sifat kecemasan yang timbul karena akibat dari perfeksionis kamu itu? Kalau dalam hal tersebut sih saya biasanya kadang suka menyendiri di kamar, suka oke ya udah. Iya. Oke.
Jadi untuk beberapa waktu mungkin kamu butuh untuk menyendiri karena akibat kekesalan itu kamu butuh merenung ya sebenarnya, merenung bagaimana nantinya kamu menghadapi hal tersebut di kemudian hari. Lalu untuk persiapan kedepannya ketika kamu menghadapi siswa, menghadapi anak murid kamu, lalu kamu tidak mendapatkan nilai dari mereka ini sesuai dengan target, dan kamu mungkin sifat perfeksionisnya itu akan timbul kembali ya, hal-hal kecemasan itu akan timbul kembali. Sebaiknya kamu dari sekarang lebih mengontrol, lebih tahu lagi ketika hal-hal yang sudah kamu targetkan namun tidak sesuai, tidak tercapai, sebaiknya kamu lebih lebih mengolah diri lagi. Tadi sebelumnya kamu telah memaparkan bahwa semua bentuk kekesalan itu tidak menghambat kegiatan kamu yang lainnya ya. Hanya saja kamu selalu mendapatkan perasaan-perasaan yang seperti itu, kesal dan lain sebagainya gitu ya, cemas, kekhawatiran ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini mungkin kamu bisa mengolahnya lagi. Kedepannya saya yakin kamu bisa mengolah lebih baik lagi, karena nanti ketika dihadapkan dengan berbagai kriteria peserta didik, dengan berbagai karakter mereka, mungkin kamu akan lebih ditantang lagi bagaimana cara menyikapi karakter-karakter mereka. Dan untuk target pencapaiannya kamu bisa lebih menstrukturkannya lagi, apa-apa saja yang menjadi target pencapaian dalam penilaian, mungkin itu harus memakai strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi persiapan karir yang harus kamu siapkan dari sekarang, selain dari kondisi keadaan psikis kamu yang selalu cemas akibat hal-hal target yang belum tercapai tersebut, kamu harus mempunyai planning-planning yang lebih terperinci lagi. Untuk kedepannya kamu bagaimana? Apakah sudah ada pencapaian seperti kamu sudah mengikuti perkembangan karir yang sekarang? Kalau untuk nanti kedepannya saya akan mengajar di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya ingin mengajar di khusus sesuai dengan bidang saya. Nah, untuk persiapannya saya lebih belajar membaca tentang karakter-karakter peserta didik dan karakter pendidik bagaimana, serta saya lebih belajar tentang administratif sekolah. Pokoknya segala hal tentang sekolah, mulai dari pembelajaran nanti kedepannya kayak gimana, mulai dari karakter siswa yang harus saya hadapi bagaimana, dan karakter pendidik yang nantinya pun saya akan menjadi seorang pendidik. Hal-hal seperti itu yang saya pelajari dari sekarang, karena ketika kita mulai mempelajarinya, siapa tahu aja saya sebagai orang yang profesionalis itu bisa memaklumi atau mungkin peserta didik itu tipikalnya seperti ini, mungkin yang ini mah seperti ini. Jadi setelah saya mempersiapkan dari sekarang peserta didik, macam-macam karakter peserta didik, dan itu pun ada cara mengatasinya. Nah, dari situ saya mulai belajar memahaminya lewat buku-buku, jurnal, ataupun penelitian dari orang lain. Seperti itu. Jadi persiapannya kamu sudah merencanakan dari sekarang ya, mengenai strategi pembelajaran dan lain sebagainya kamu sudah merencanakan dari sekarang. Mungkin untuk hal-hal kecemasan yang kamu rasakan setiap kali mengalami tidak sesuai pencapaian, mungkin itu bisa diolah lagi, bisa dilatih dari sekarang untuk kesiapan kamu mengalami proses pembelajaran untuk peserta didik lainnya. Dan untuk persiapannya kamu sudah sangat baik, kamu sudah tahu untuk perencanaan karir kamu ke depannya akan seperti apa, kamu sudah mengetahuinya, dan saya rasa untuk proses karir yang akan kamu lakukan, yang akan kamu jenjangi nanti, kamu sudah tahu bagaimana arahnya dan bagaimana pula kamu harus menghadapinya. Bagi saya mengenai kendala perfeksionis kamu itu bisa dilatih dari sekarang. Cara pengendalian emosi dan lain sebagainya kamu bisa melatihnya dari sekarang. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan dalam sesi konseling kali ini. Bagaimana, apakah kamu sudah lega, sudah menceritakan hal-hal apa saja yang menghambat proses perencanaan karir kamu? Iya. Oke, mungkin terima kasih. Terima kasih juga ya. Selamat untuk perencanaan karir selanjutnya.